Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Family Toys. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan sehat selalu sekeluarga, guys. Jangan kaget, guys. Ini saya lagi iseng-iseng di outdoor. Nah, ini penampakan pagi hari nih, guys. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu pagi, sekitar jam 6-an ya, jam 6 kurang kayaknya sini. Nah, ini udah mulai sunrise. Ini penampakan kota Depok, guys. Lokasinya di sekitar Tanah Baru, Beji, Depok. Nah, ini lagi ngeliat suasana pagi hari. Alhamdulillah, guys, cuacanya cerah, seger. Ngomong-ngomong, saya mau nge-review nih, guys. Ada diecast yang mau saya review. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sempat ngeliat video pendek saya pasti tahu kira-kira saya bakal nge-review apa ya. Simak terus videonya sampai habis ya, guys. Assalamualaikum, guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway, guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya, guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya, guys. Jadi ini dia, guys, diecast yang akan saya review. Masya Allah, ini dia diecast yang ditunggu sama sebagian teman-teman. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang nanyain, Om, kapan review mobil F1 McLaren-nya. Nah, ini dia videonya, guys. Jadi di video kali ini saya mau coba review ini. Sebelumnya saya mau sedikit cerita. Jadi ini sebenarnya dari sekian banyak, nggak banyak sih, dari beberapa koleksi yang saya punya. Jadi ini adalah bukan salah satu, jadi ini adalah diecast yang paling yang saya suka, yang paling saya sayang lah ibaratnya gitu, guys. Diecast yang memang dari dulu saya buru dan saya lagi suka-sukanya, dan saya suka dengan mobil McLaren yang ini. Dan kebetulan saya juga ngikutin sih untuk event ajang balap Formula One dari kecil, guys. Jadi dari kecil sampai sekarang saya selalu mantau perkembangannya seperti apa. Sampai tahun ini pun juga saya ikutin. Jadi kalau untuk Formula One, insya Allah saya sedikit tahu perkembangannya seperti apa. Cuma sayangnya satu, guys, saya diecast-nya nggak punya banyak karena memang mengingat diecast Formula One itu ya teman-teman tahu sendiri harganya lumayan. Dan akhirnya saya beralihnya ke NASCAR. Dan untuk mobil Formula One sendiri juga saya nggak terlalu banyak. Saya punya cuma hitungan jari, bisa dibilang begitu, karena harganya yang lumayan fantastis. Jadi kemarin sempat saya posting juga ini di akun Facebook saya. Itu ada beberapa teman yang nanya sih, padahal saya sekedar posting aja sih, cuma ada yang nanya, dikiranya mungkin dijual ya. Om, harganya berapa, Om? Ini kalau ada yang berani bayarin tinggi sih saya lepas sih. Tapi dengan catatan harus di atas sekian kayak gitu, guys. Ya teman-teman bisa iseng-iseng aja coba tanya ke saya via WA. Nanti di kolom deskripsi ada WA saya. Gitu, guys. Oke deh, langsung kita mulai review aja. Ini yang pertama, yang pasti ini adalah diecast merek Hot Wheels. Ini ada brandnya Hot Wheels Racing. Dan ini adalah mobil F1 dari tim McLaren. Pembalapnya Lewis Hamilton. Ini mobilnya tipenya MP422. Jadi mobil ini adalah mobil F1 di tahun 2007. Jadi bisa dibilang ajang debut pertamanya ya, ajang balap pertamanya si Lewis Hamilton yang sekarang udah jadi pembalapnya si Mercedes, tim Mercedes, dan udah 7 kali juara dunia ya. Udah 7 kali juara dunia, jadi dia udah nyamain rekornya si Michael Schumacher. Jadi kalau seumpama tahun ini dia juara dunia lagi, dia akan menjadi top of the top F1 driver yang mempunyai juara dunia terbanyak. Karena saat ini rekornya udah sama nih sama Michael Schumacher. Yang saat ini bisa dibilang dia lagi kondisi nggak sehat sih, guys, si Michael Schumacher. Dari 2013 sampai sekarang dia koma. Nggak tahu perkembangan terakhir seperti apa, karena memang di media sendiri juga tertutup untuk keadaan si Michael Schumacher. Dan sekarang rekornya udah mulai sedikit-sedikit dipecah sama Lewis Hamilton. Ini
pertama dusnya, ini penampakan sampingnya guys. Nah, ini dia 2007 buatan Cina. Ini skala 1/18. Jadi teman-teman biar tahu ini skala 1/18, ini gede banget dusnya. Ini bisa dilihat di tangan saya. Ini penampakan sampingnya lagi, kurang lebih sama. Terus ini bagian bawahnya guys. Jadi kalau di bagian bawahnya itu ada, ya inilah tulisan-tulisannya, macam-macam. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita langsung buka aja guys, isinya seperti apa. Masya Allah guys, ini detailnya luar biasa guys. Ini 2007. Dia menggunakan, jadi McLaren ini pada tahun 2007 masih pakai mesin Mercedes guys. Nah, ini di bagian depan teman-teman bisa lihat ada logo Mercedes, terus di bagian bawahnya ada tulisan McLaren. Sponsor utamanya Vodafone. Nah, Bridgestone ini ban yang dipakai. Salah satu sponsor juga. Terus ada ini juga Aigo. Ada sponsor Aigo, terus ada Mobile One. Terus ada Bosch, ya kan. Ada lagi nih sponsor-sponsor yang lainnya. Ada di bagian belakang, di sayap belakang. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi mobil F1 tahun 2007 ini bisa dibilang salah satu mobil yang saya suka, salah satu mobil F1 yang saya suka. Jadi dari tahun ke tahun itu F1 itu memang punya regulasi yang berubah-ubah guys. Dan di tahun 2007 ini nggak tahu kenapa saya suka dengan mobil-mobil di tahun itu. Karena banyak sayap-sayapnya nih guys. Teman-teman bisa lihat nih. Ini di bagian depan. Sebenarnya di tahun 2007 dan 2008 itu sayapnya banyak banget. Ini di bagian depannya, bisa dibilang ini. Nah, ini kita lihat dulu dari bagian depan. Ini ada sayapnya. Ini komponen yang paling utama. Jadi sayap mobil F1 ini fungsinya adalah untuk menambah downforce. Jadi supaya mobil itu nggak gampang terbang. Dan ketika downforce itu jadi tekanan ke bawah guys. Jadi biar si mobil ini lengket dengan si aspal, ya kan, lengket dengan aspalnya. Dan ketika dia menikung itu bisa mendapatkan kecepatan yang maksimal guys. Jadi dia nggak gampang spin, nggak gampang ngepot lah ibaratnya kayak gitu. Makanya ini fungsinya sayap depan ini adalah untuk menambah downforce. Jadi downforce itu tekanan ke bawah. Tekanan ke bawah buat si mobil, jadi supaya si mobil tetap stabil, ya kan, terus tetap lengket dengan si aspal nih bannya. Dan bisa dapat kecepatan maksimal terutama di saat menikung. Kalau di trek lurus sebenarnya dia nggak dibutuhkan. Sayap ini nggak dibutuhkan. Justru kalau di trek lurus itu kalau pakai sayap dia malah menghambat. Makanya kalau di aturan F1 yang tahun sekarang, yang sekitar 5 tahun terakhir, ini bagian belakangnya bisa kebuka guys. Jadi sayapnya itu bisa begini. Ini tadinya miring, dia bisa ngangkat. Bisa ngangkat. Jadi ketika di trek lurus itu ada aturan regulasi yang seperti itu. Jadi mobil bisa melaju dengan kencang. Seperti itu. Jadi istilahnya kayak semacam turbo jadinya karena nggak ada hambatan dari si sayapnya. Dari sayap ini nggak ada hambatan angin, jadi dia loss gitu aja, jadi mobil lebih kencang. Tapi hanya di trek lurusnya. Ketika masuk trek menikung, ya dia akan mulai normal lagi. Terus lanjut ke berikutnya. Jadi mobil ini memang detail banget. Ini tadi bagian sayapnya. Ini di sebelah sini ada sayap kecil. Ada sayap kecilnya. Saya nggak tahu kenapa ini. Cuma ada satu bagian aja di sebelah kiri, sebelah kanannya nggak ada. Terus ini sayap bagian kanan kirinya seperti ini. Nah, ini bagian sayap tengahnya dan ini turun ke bawah. Karena memang diregulasi di tahun ini, setahu saya ujung kanan kirinya ini harus minimal di ketinggian sekian. Saya nggak terlalu detail, cuma yang saya tahu begitu. Jadi nggak boleh di bawah ini guys. Kalau di bawah ini nanti dia dianggap nyalahi regulasi, nyalahi aturan. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini, di sebelah sini ada kayak semacam bentuk kotak. Ini adalah lubang angin untuk rem. Lubang angin untuk masuk ke rem. Jadi ketika aliran udaranya ini mengalir, ini yang bagian sini dia akan masuk ke dalam sini, ke bagian lubang ini. Nanti lubang ini anginnya akan dibelokin keluar mobil. Akan dibelokin keluar mobil yang sini ke sini. Nah, nanti di sini di bagian dalam sini kan ada disc brake untuk rem cakramnya si mobil ini. Nah, itu nanti untuk mendinginkan, fungsinya untuk itu. Terus berikutnya ini di bagian atasnya ada semacam kayak antena. Ini kayak antena telemetri. Jadi memang elektronik di mobil F1 tahun ini memang udah canggih, dan sekarang lebih canggih lagi di tahun yang sekarang.
Terus di bagian samping ini juga ada sayap guys. Ini namanya barboard. Jadi barboard ini berfungsi untuk membuang angin yang ada di depan ini, yang ngalir dibuang ke samping guys. Nah, dibuang ke samping sini. Dibuang ke samping, yang udara yang masuk lewat bawah ini nih. Jadi ada udara yang masuk lewat bawah. Ini kan lebih tinggi, otomatis ada udara yang masuk lewat bawah. Terus sama si barboard ini dibelokin ke samping guys. Dibelokin ke samping, jadi supaya si udara itu mengalir dengan baik. Dan sebagian ada yang masuk ke dalam sini, lubang mesin. Ini di sini ada radiatornya nih, di bagian sini. Ada radiator yang untuk mendinginkan mesin si mobil F1-nya. Sebagian ada yang dibuang ke samping, sebagian ada yang dimasukin ke dalam lubang sini. Nah, ini di bagian kanan kirinya juga ada sayap kecil. Ini berfungsi untuk menstabilkan, menstabilkan arah angin ya. Cuma saya nggak tahu ini yang ini pasti untuk apa. Apakah untuk masuk ke lubang juga atau untuk ngalir di atas bodi F1-nya, saya kurang tahu. Nah, ini rodanya bisa dibelokin guys. Belok kanan, belok kiri. Dan hebatnya, ketika kita belokin, setirnya ikut gerak. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi kalau skala 18 itu memang detail banget. Jadi bisa digerakin juga setirnya. Tapi jangan sekali-kali teman-teman coba gerakin dari sini terus dipaksain gerakin roda roda bannya dari setir, jangan, karena dia nggak bisa. Karena ini setirnya kecil, jadi kalau digerakin khawatirnya malah rusak. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada spion juga. Ini spionnya ada kacanya guys. Tapi kacanya kaca stiker ya, bukan kaca yang cermin beneran. Nah, seperti itu guys. Sini di dalam ada setirnya. Ini kan, di sini ada drivernya. Nah, ini helmnya si Lewis Hamilton. Jadi Lewis Hamilton itu, nah ini guys, pakaiannya guys, di dalam ini kelihatan. Nah, ini dia tuh, kelihatan detail banget. Jadi bajunya, tangannya, terus ada sponsor-sponsornya juga. Ada nama sabuk pengamannya juga, seat beltnya juga. Seperti itu guys. Nah, terus Hamilton sendiri ini di tahun 2007 itu dia tandem dengan Fernando Alonso. Jadi pada saat itu Fernando Alonso di 2006 dia baru aja jadi juara dunia yang kedua kali dari tim Renault. Lalu di 2007 direkrut sama McLaren, dijadikan driver utama. Dan driver keduanya itu adalah si Lewis Hamilton. Jadi ini Lewis Hamilton di tahun 2007 memang benar-benar baru naik tingkat nih guys, dari F2 naik ke F1 seperti itu guys. Jadi dia memang benar-benar baru pertama kalinya rookie. Dan dia di akhir tahun dinobatkan sebagai Rookie of the Year karena memang prestasinya yang luar biasa di tahun itu. Dia di tahun pertama hampir menjadi juara dunia, Cuma sayang sekali nih di tahun itu McLaren lagi sengit-sengitnya, terutama antara Fernando Alonso dan Lewis Hamilton. Jadi kayak ada persaingan yang sangat keras sampai timbul konflik di dalam tim. Dan sayangnya lagi di tahun ini juga McLaren kena skandal guys. Jadi tim McLaren ini ada melakukan kecurangan, bisa dibilang seperti itu guys. Kecurangan, kalau nggak salah mencuri data dari tim Ferrari. Jadi ada salah satu kru Ferrari yang direkrut sama si tim McLaren, tapi ternyata dia membawa data. Kalau nggak salah seperti itu informasi yang saya baca pada saat itu ya. Dan akhirnya mendapat hukuman guys. Dan hukumannya nggak tanggung-tanggung, semua poinnya diangusin. Poin konstruktor, jadi dia dianggap tidak punya poin di tahun itu. Padahal dia kalau secara konstruktor itu nomor 1 guys. Secara konstruktor waktu itu nomor 1. Dan Lewis Hamilton ini hampir juara dunia di akhir-akhir musim itu udah dia mimpin klasemen terus. Terus akhirnya di 2 seri terakhir atau 3 seri terakhir dia tergelincir, akhirnya poinnya hilang, dia nggak finish. Dan akhirnya Kimi Räikkönen yang menjadi juara dunianya nih guys, dari tim Ferrari di 2007. Dan akhirnya Lewis Hamilton di tahun 2008 baru jadi juara dunia pertama kalinya, pakai mobil yang sama. Tapi dengan dengan tim yang sama, dengan mobil ini guys, bukan MP422 tapi MP423. Dan MP423 itu bentuknya jauh lebih dahsyat lagi guys. Itu sayap-sayapnya lebih banyak. Ini aja udah detail. Nah, kalau MP423 itu lebih keren lagi. Cuma saya belum punya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada rezeki
ada jodohnya bisa ketemu gitu guys. Terus berikutnya ini adalah bodi yang di samping. Nah ini ada sayap tambahan nih guys. Jadi sayap tambahan ini muncul di tahun-tahun 2007 2006. Ini udah mulai muncul, jadi awalnya itu cuma kecil bagian depan. Ini kayaknya untuk angin sih, yang pasti untuk angin supaya ini ya lebih terarah anginnya. Terus ini di atas juga ada sayapnya. Ada sayap di kanan di kiri bagian atas. Terus di sininya juga di paling ujung. Ini ada juga. Terus ini ada lubang angin, lubang untuk pendingin mesin masuk ke dalam, semacam lubang karburator ya, kalau bisa dibilang begitu. Cuma saya nggak tahu teknologinya kalau untuk mesin. Seperti kayak lubang, yang jelas sih yang saya tahu kalau ini mesin ini dibuka, di dalam tuh ada lubang masuk ke mesin. Terus ini ada lagi sayap di bagian belakang, sayap kecil. Ini fungsinya juga untuk menambah downforce. Dan ini di bawah sini juga ada lagi guys, sayap yang lumayan besar di samping. Sebenarnya kalau bodinya ini melengkung ke sini guys. Nah ini bentuknya tuh melengkung guys, melengkung ke dalam. Nah tapi di sini dibuat sayap guys, dibuat sayap. Nah kalau kita lihat dari bawah seperti ini bentuknya. Nah itu dia guys, seperti itu bentuknya. Nah ini bisa lihat teman-teman, ini kayak ada hitam gitu. Nah jadi ini untuk menambah downforce, menambah mobil menjadi downforce-nya jauh lebih besar, lebih tinggi. Terus ini juga ada semacam sayap kecil. Ini kayaknya cuma buat stabilin arah angin aja ya. Dan yang bagian belakang ini ada rear wing, sayap yang belakang. Terus ini ada knalpotnya, knalpotnya di samping, di kanan dan di kiri knalpotnya. Lanjut lagi ke bagian roda. Ini dia peleknya. Peleknya itu seperti ini bentuknya. Ini yang roda belakang, dan ini roda depan. Agak sedikit berbeda guys. Yang ini peleknya nggak terlalu dalam, sedangkan yang belakang ini dalam. Ya karena memang ini lebar dari bannya sendiri berbeda. Ban depan sama ban belakang itu beda. Jadi ban belakang itu lebih lebar. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini dia bagian belakangnya guys. Di bagian belakang di sini ada lampu. Jadi lampu ini hanya menyala ketika dibutuhkan aja, terutama dalam kondisi hujan atau cuaca ekstrim. Jadi kalau kondisi normal dia nggak diaktifin lampunya. Jadi dia nyalanya itu kedip-kedip, warnanya merah kayak gitu. Terus ini di bagian bawah juga ada sayap kecil. Nah ini yang sayap bagian atasnya. Dan itu suspensinya teman-teman bisa lihat. Itu suspensinya detail banget guys. Terus ini di bagian bawahnya ini juga ada diffuser. Nah ini dia diffusernya. Jadi fungsinya diffuser ini adalah untuk menstabilkan arah angin yang dari bawah mobil guys. Jadi kalau kita lihat di bagian depan, ini kalau kita lihat dari samping, sebenarnya mobil ini masih ada celah tipis guys di bagian bawah. Nah ini guys, kalau teman-teman bisa lihat, jadi ada angin yang masuk lewat kolong, sebagian kebuang ke samping, ada yang kebuang ke atas, dan sebagian kecil ada yang masuk lewat kolong mobil guys, walaupun sedikit. Nah yang masuk lewat kolong mobil ini, di bagian belakangnya ini kan pasti dia akan ngebuang nih. Nah itu diatur sama si diffuser ini. Diffuser ini fungsinya untuk menstabilkan angin yang ada di belakang, yang keluar dari kolong mobil. Nah seperti inilah kondisinya kurang lebih. Nah itu dia, ini penampakan bagian sampingnya. Nah seperti ini. Nah ini di bagian belakang sini juga ada sayap kecil. Ini juga buat stabilin angin udara yang masuk ke dalam sana. Terus apalagi ya guys? Kayaknya sih udah sih, ini aja nih. Kalau untuk kita bicara detailnya. Nah ini di sini juga ada sponsor MM. Saya kurang tahu nih MM ini perusahaan apa ini. Kayak gitu. Ini adalah diecast F1 skala 18. Oke guys, kira-kira gitu aja sih review saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi juga buat teman-teman dan bisa menambah wawasan juga. Semoga teman-teman semuanya suka dengan video ini. Terima kasih banyak udah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan juga keluarganya semoga juga selalu diberi kesehatan. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.